lanjutkan. Yang ketiga tadi syarat datanya itu adalah linear kan? Nah, uji linearitasnya ini kalian lihat ya. Jadi uji linearitas itu bisa kita salah satu caranya itu dengan menggunakan grafik. Nah, nanti ketika kita melihat grafik yang dihasilkan itu kita bisa menilai apakah grafiknya itu menghasilkan garis lurus. Nah, kalau nanti grafiknya itu menghasilkan garis lurus, berarti data kita linear. Nah, caranya itu adalah ketik yang graphs. Nampak nih graphs di menu SPSS di atas di samping analyze. Nah, ketik graphs di samping analyze di menu toolbar-nya. Nah, kemudian klik yang legacy dialogs. Sudah? Klik yang legacy dialogs. Sudah semua? Nah, kalau udah kan kalian tekan legacy dialogs, kemudian pilih yang scatter atau dot. Scatter atau dot. Jadi tujuannya kita mau buat titik-titik sebaran datanya supaya kita lihat titik-titik sebaran data yang kita punya itu mengikuti garis linear atau tidak. Sudah? Klik yang scatter dot, kemudian pilih yang simple scatter. Kemudian klik define. Sudah? Sudah? Tadi apakah di scatter dot pilih Pilih simple? simple scatter, kemudian klik define. Kemudian klik define. Sudah habis itu, tadi panel itu kan variable x, berarti pindahkan ke x aksis. Sedangkan antioksidan ke y aksis. Nah, kemudian klik OK. Sudah? Ke x aksis, oksidan aksis. Nilai nggak diubah Pak. Sudah. Kalau udah, ini kan udah muncul nih grafiknya. Ini kan udah muncul nih titik-titik ini. Nah, ini titik-titik ini adalah sebaran data yang kita punya. Nah, tapi kan kita belum tahu nih apakah garis yang dihasilkan itu linear atau enggak. Kalian bisa klik 2 kali di grafiknya. Kemudian pilih yang add a reference line from equation nih. Cari garis lurus yang ini. Nih, kalau namanya nih, coba tengok di atas nih, add a reference line from equation. Yang mana? Oh ini dia. Yang ketiga garis. Oh, udah. Udah ada semua? Ya, ini kalian lihat nih hasil analisisnya. Tadi kan pertama dulu kita buat tuh garis lurus, jadi kita cuma tahu sebaran titik-titik datanya kan. Nah, habis itu udah kita munculkan garisnya. Nah, berdasarkan
Oke, tengok cara baca hasil output tabel korelasinya. Tadi kan di korelasi itu kan kita mau mengukur arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel kan. Tadi melalui sebuah bilangan yaitu bilangan koefisien korelasi. Nah, yang mana nilai koefisien korelasinya? Nilai koefisien korelasinya itu yang di percent correlation. Nampak? Yang nilainya 0,888. Nampak? Nah, cara bacanya itu. Ini adalah nilai koefisien korelasi. Nah, habis itu di bawahnya itu kan ada sig to tel. Nampak kan? Nah, nilai sig to tel ini apa? Jadi kan nilai sig to tel ini untuk menentukan apakah korelasi yang kita punya itu signifikan atau tidak. Nah, jadi kan nilai signya 0,00. Itu kan kurang dari alfa 0,05. Berarti terdapat korelasi yang signifikan antara kadar fenol total dan aktivitas antioksidan. Kalau sebelum-sebelumnya kan kalian buat harganya itu tidak ada pengaruh atau tidak berbeda secara nyata itu. Tapi kalau di korelasi kalian buat harganya itu tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel ini dan variabel ini misalnya. Nah, kalau H1 ya berarti terdapat korelasi yang signifikan gitu. Nah, kemudian kan tadi nilai korelasinya berapa? Nilai koefisien korelasinya 0,888. Nah, kita kan belum tahu nih hubungannya apa, kuat, lemah, atau sedang. Nah, caranya kita lihat tadi di panduan tabel koefisien korelasinya. Nah, kira-kira kalau nilainya 0,88 itu termasuk ke dalam kategori hubungan apa? Kategori hubungan yang sangat kuat. Berarti nanti kalian interpretasikan seperti itu. Berarti nanti kalian interpretasikan signya 0,000 kurang dari alfa 0,05. Berarti artinya terdapat korelasi yang signifikan antara kadar fenol total dan aktivitas antioksidan. Nah, kan ada korelasi yang signifikan tuh artinya ada hubungan. Nah, berarti menilai hubungannya itu berdasarkan nilai koefisien percent correlation yaitu 0,88. Yang mana nilai 0,88 ini termasuk ke dalam kategori hubungan yang sangat kuat. Berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara kadar fenol total dan aktivitas antioksidan tanaman oksigen 1. Nah, sejauh ini sudah mengerti apa itu uji korelasi, tujuan ujinya, dan bagaimana cara mengujinya? Sudah? Ini bisa juga kalian pakai di majalah sebelumnya kayak tutorial kan. Ada interaksi tuh antara apa misalnya antara faktor A dengan respon, faktor B dengan respon, atau faktor B dengan faktor B. Nah, kalau kalian mau mengukur korelasinya itu bisa juga pakai. Kalau kalian butuh untuk mengukur korelasi antara dua faktor itu bisa pakai. Nggak usah review di sini. Stres, astagfirullah. Sini. Aku banyak. Kok berarti ini aja tadi kan? Ini sama dia.